Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ronggo Karapan tak bisa menahan kekesalan hatinya lagi. Segera disuruh anak buahnya untuk mengkeroyok si pemuda tak dikenal itu. Bisa selamatkah pemuda itu? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Bunuh! Pateni! Teriak Taliwongso yang jadi beringas karena melihat saudaranya roboh tak berkutik dan disangkanya sudah mati. Golok besarnya menderu membabat pinggul lawan, sementara dua orang anggota rampok lain kirimkan tusukan dari kiri kanan. Si pemuda berkelebat ke arah pintu. Dua tusukan dapat dielakkannya sambaran golok Taliwongso menggores bajunya. Ini membuat dia jadi penasaran. Dan sebelum lawan memburu dia pindahkan bungkusan nasi ke tangan kiri. Setan alas, kowe mau lari kemana? Teriak Taliwongso dan mengejar ke pintu karena menyangka lawan hendak lari. Rampok bau, siapa bilang aku mau kabur? Silakan terima hadiahku ini. Teriak si pemuda, lalu putar tangan kanannya dan menderulah rangkuman angin. Kedai kayu yang tak seberapa besar itu laksana dilanda angin puting beliung. Benda-benda berpelantingan. 6 anggota rampok terhuyung-huyung lalu jatuh satu demi satu. Taliwongso masih sanggup bertahan dari hempasan angin dan dengan golok besar di tangan kembali menyerang lawan. Si pemuda pukulkan tangan kanannya ke arah Taliwongso. Kali ini Taliwongso terjajar ke belakang lalu jatuh terjerengkang di antara anggota-anggota rampok lainnya. Ronggo Karapan kelihatan berkerut keningnya. Dia kerahkan seluruh tenaga yang ada agar jangan sampai ikut terseret oleh gelombang angin yang menggebu-gebu itu. Tubuhnya bergetar, pakaiannya berkibar-kibar, kumis dan cambang bauknya berjingkrak. Di sudut lain, Panji Kenanga tegak dengan rangkapkan kedua tangan di depan dada. Diam-diam murid Brahmana Lokapala ini juga kerahkan tenaga dalamnya agar jangan sampai kena tersapu sambaran angin yang keluar dari tangan si gondrong. Siapa adanya pemuda gagah ini? Tanya Panji Kenanga dalam hati. Jika saja dia tidak memiliki ilmu yang tinggi, pasti sudah sejak tadi terseret oleh gelombang angin. Ronggo Karapan yang juga memiliki ilmu silat dan tenaga dalam tinggi, kerahkan kekuatannya, namun tak urung, lututnya masih terasa goyah. Dia mengambil keputusan untuk menyerbu saja, daripada menderita malu karena jatuh dilanda angin serangan lawan. Maka didahului satu bentakan keras, kepala rampok kali bedadung ini menerjang ke depan. Tangan kanannya dihantamkan ke arah lawan. Selarik sinar hitam berkiblat ganas ke jurusan pemuda yang memanggul gadis. Setengah depa lagi sinar ini akan menghantam mati si pemuda. Tiba-tiba dia balas menghantam dengan tangan kanan. Menyongsong datangnya sinar pukulan lawan. Serangkum angin yang padat dan berbuntal-buntal bulat menderu. Dan punahlah sinar hitam Ronggo Karapan dengan mengeluarkan suara mendesis. Melihat pukulan besi hitam yang amat diandalkannya dibikin musnah oleh lawan begitu mudah, Ronggo Karapan menjadi kejut dan lumer nyalinya. Apalagi saat itu ketika memandang berkeliling, dilihatnya anak-anak buahnya masih pada bergeletakan di lantai. Tiada daya, sedang di ujung sana musuhnya yang lainnya, yakni Panji Kenanga tegak memandang mengejek ke arahnya. Tengah kepala rampok ini berpikir-pikir untuk ambil langkah, 1000,
Mendadak dirasakannya dadanya amat sakit, lalu satu bayangan berkelebat. Ronggo merunduk, tapi terlambat. Satu tamparan mendarat di keningnya. Laki-laki ini melintir, lalu jatuh duduk di lantai dengan pandangan berkunang-kunang. Selamat tinggal Ronggo Karapan, lain kali kita bertemu lagi ya. Terdengar seruan pemuda rambut gondrong, dan di lain kejap, dia sudah lenyap lewat pintu kedai bersama gadis di atas panggulnya. Wah, hebat sekali pemuda itu, kata Panji Kenanga dalam hati. Bahkan agaknya dia belum mengeluarkan seluruh kepandaiannya karena sikapnya berkelahi tadi seperti main-main saja. Lalu murid atau kepala ini berpaling pada Ronggo Karapan yang masih menggeletak di lantai kedai. Dan kagetlah Panji Kenanga ketika menyaksikan bagaimana di kulit kening kepala rampok itu kelihatan tertera 3 buah angka, yaitu 212. Hah? 212? Desis Panji Kenanga sambil leletkan lidah. Kalau begitu, jadi rupanya dialah yang dijuluki Pendekar 212. Pantas, guru pernah menerangkan tentang dia. Sekarang melihat bagaimana hebatnya dia, benar-benar aku merasa masih jauh ketinggalan. Sementara Ronggo Karapan dengan terhuyung-huyung mencoba berdiri diikuti oleh anak-anak buahnya, kecuali Randu Wongso yang masih menggeletak pingsan dan seorang lagi yang tadi sempat ditendang remuk mukanya. Kepala rampok itu meneguk sisa-sisa tuak yang masih ada dalam salah satu kendi sekedar untuk melegakan perasaan kecut serta sakit pada kepalanya. Kendi tuak kemudian dibantingnya hingga pecah di lantai, lalu kembali sifat Ganesha keluar. Lawang kuning, bentak Ronggo Karapan. Kemari cepat. Kepala kampung Warnasari yang masih ketakutan di sudut kedai tersentak kaget dan terbungkuk-bungkuk melangkah menghampiri kepala rampok itu. Begitu kepala rampok itu sampai di hadapannya, tangan Ronggo Karapan segera hendak melayang menamparnya. Namun gerakannya dihentikan oleh seruan tiba-tiba dari salah seorang anak buahnya. Pemimpin, keningmu. Kepala rampok itu berpaling tak mengerti. Keningmu. Kini Tali Wongso yang bicara sambil tepuk keningnya sendiri. Ronggo Karapan usap keningnya, lalu memperhatikan tangannya. Hanya keringat yang dilacak menempel di situ. Tak ada kotoran apa-apa seperti yang disangkanya. Tali Wongso melangkah mendekati dan dengan suara bergetar, dia berkata, ada 3 angka aneh tertera di keningmu. Hah? Apa? Dan Ronggo Karapan kembali memegang keningnya, mengusapnya berulang kali. Namun deretan angka 212 itu tetap saja tak mau kehapus. Kau jangan main-main Wongso. Angka apa yang ada di kening gua? Ronggo Karapan marah karena mengira dipermainkan. Demi setan, aku tidak main-main. Di keningmu benar-benar ada angka 21 dan 2. Kau tak percaya? Tanyakan pada anak-anak. Kepala rampok itu berpaling pada anak-anak buahnya, dan kesemua mereka sama-sama melongo ketika menyaksikan bahwa di kening pimpinan mereka saat itu memang terlihat guratan angka 212. Ronggo Karapan mengambil piring dan mengisinya dengan air putih. Lalu dia berkaca pada air di atas piring itu. Dinginlah tengkuk pemimpin rampok itu ketika melihat bayangan wajahnya sendiri dengan 3 buah angka hitam pada keningnya. Dia seperti mau kencing. Selama malang melintang menjadi orang jahat, ada beberapa tokoh golongan putih yang paling ditakutinya dan diusahakannya agar jangan sampai bertemu. Salah satu di antara mereka adalah yang berjuluk Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dan hari ini tiada disangka dia telah berhadapan bahkan berkelahi dengan pendekar tersebut, serta meninggalkan angka pengenalnya yang angker. Kepala rampok kali bedadung itu kerahkan tenaga dalamnya dan coba menghapus tulisan di keningnya. Namun sia-sia saja. Apa yang akan dilakukan Ronggo Karapan, kepala rampok kali bedadung selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.